Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas. Oke, sehat ya? Pagi Pak, Ya, sehat Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, untuk materi hari ini mengenai static routing. Ada yang masih ingat router itu ada di layar keberapa? Router yang menjalankan routing itu ada di layar berapa? Ada yang masih ingat? Masih ingat ya? Di layar 3. Iya ya, Pak. Layar apa namanya? Layar 3. Mana ya? Harus apal, cuma 7 layar sih. Satu layar. Apa? Di layar 3. Nama layarnya? Layar? Network. Nah, layar network ya. Jadi router itu ada di layar network. Dan di layar network itu ada namanya IP address gitu ya. Jadi dia akan melihat berdasarkan IP address. Nah, ini static routing. Berarti dari kata-katanya aja router gitu ya. Rute, kalau bilang rute. Jadi kalau kita mau jalan suatu tempat, kita harus menentukan rutenya mau lewat mana gitu. Nah, ini si router ini yang menentukan jalurnya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, static routing. Ini ada teorinya. Kita teorinya dulu ya. Nah, ini tujuannya dulu ya. Tujuannya jadi mengetahui hardware dari router, terus praktek, setting, dan konfigurasi router, terus juga tahapan pelaksanaan setting, konfigurasi router, static routing, dan default route, dan dynamic routing. Nanti dynamic routing untuk minggu depan. Static routing dulu. Nah, peralatannya pakai komputer, laptop, atau pakai Cisco Packet Tracer. Ini teorinya. Jadi seorang administrator ini memilih suatu protokol routing dinamis gitu ya, berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Nah, topologinya kayak gimana? Misalnya ukuran dari jaringan, terus bandwidth yang tersedia, gitu ya, proses power dalam routernya, terus merek dari routernya juga pengaruh gitu ya. Kalau ini kan kita mainnya di Cisco, berarti lebih ke Cisco, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Nah, di sini routing adalah proses di mana suatu router dia memforward gitu ya, meneruskan paket ke jaringan yang dituju gitu ya. Jadi dia meneruskan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, suatu router ini membuat keputusan berdasarkan tadi IP address. Jadi dia lihat IP address-nya, IP address tujuannya. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Nah, dia agar dia benar gitu ya mengirimnya, si router ini harus belajar bagaimana mencapai tujuan. Nah, ketika kita menggunakan router dinamis, si informasi ini dipelajari dari router yang lain gitu ya. Antar router itu berkomunikasi gitu untuk menentukan jalur-jalur mana yang dia lewati. Nah, ketika menggunakan router statis gitu ya, nah si admin ini yang mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual gitu. Jadi kalau statis atau statik gitu ya, router statik, jadi si administrator yang nentuin lewat mana gitu. Kayak misalnya kita mau ke UPN dari rumah kalian, oh kita naik angkot misalnya gitu ya, oh naik angkot ini, naik angkot ini, naik angkot ini sampai ke UPN. Nah, itu statis. Tapi kalau dinamik, misalnya kita naik apa ya, ojek online gitu ya. Nah, ojek online kan kita nggak bisa ngatur dia lewat mana gitu ya, tergantung dari jalurnya dia aja. Nah, itu seperti itu kalau dinamis. Nah, jika yang digunakan adalah router statis, maka konfigurasinya ini harus secara manual gitu ya. Kita harus konfigurasi kalau sebagai administrator. Dia juga masukkan atau menghapus rute jika terjadi perubahan topologi. Nah, gitu. Kalau misalnya topologi berubah, si admin yang harus update si rutenya tadi gitu ya.
pada jaringan skala besar, jika menggunakan router statis, maka bisa membuang waktu administrator ya. Ini kita harus ngupdate tabel routingnya gitu. Apalagi misalnya si topologinya itu sering berubah, ya udah administrator kerjanya ngupdate tabel routing terus, gitu ya. Nah biasanya si routing statis ini digunakan untuk topologi yang jaringannya skala kecil, nggak terlalu luas gitu. Nah, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator karena harus konfigurasi si router dinamisnya. Ya, router statis tadi ya. Jadi dia adalah merutukan jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan, dan rute ini ditentukan oleh administrator. Nah, routing dinamis atau dynamic routing, rute yang merutukan jalur dibentuk secara otomatis oleh router, dari router sendiri gitu ya, tanpa harus si administrator yang nentuin. Tapi administrator juga tetap harus konfigurasi si router ini. Dia harus konfigurasi jenis router dinamis itu apa aja gitu kan. Ada banyak nih router dinamisnya. Ada yang routing information protocol atau RIP, ada interior gateway path first IGRP, ada open source path first atau SPF, ada exchange interior gateway routing protocol atau EIGRP, ada border gateway protocol atau BGP, ada juga intermediate system to intermediate system ISIS gitu ya. Jadi si administrator yang menentukan nih mana si routing dinamis yang akan digunakan. Nah, si router bisa tahu jalur-jalurnya itu karena ada tabel routing sini. Ya, jadi dia lihat ketika suatu IP datang ke dia gitu ya, bawa paket, oh ini mau kemana gitu ya, mau ke alamat berapa, ke IP berapa, nanti dia lihat tabel routingnya. Kalau tabel routingnya ada, ya dia akan meneruskan gitu. Kalau nggak ada, ya paket itu nggak diteruskan sama dia. Atau bisa diisi default gateway-nya gitu ya. Ketika dia nggak tahu nih IP-nya berapa, dia akan melihat default gateway-nya. Oh, harus diserahkan ke default gateway. Nah, ini topologinya, misalnya gini ya. Jadi dibilang ada dua network ini ya. Network 1 ini yang 192.168.2.0/24 gitu ya. Terus yang satu lagi 192.168.10.0/24. Jadi ada dua network. Di dalam satu router ini dia menangani dua jaringan atau dua network ini. Nah, misalnya ada komputer gitu ya, dengan alamat IP jadi 192.168.2.2 ke komputer 192.168.10.254. Jadi dia mau komunikasi nih seberang lewatin si router ya. Nah, ini prosesnya. Jadi si komputer yang 2.2 ini ya, mau ngirim data gitu ya. Berarti alamatnya nggak ada di satu network sama dia, bukan di 2.254 gitu ya. Nah, nggak ada, berarti dia akan mencari default gateway-nya. Nah, default gateway-nya adalah si alamat router ini gitu ya, di 2.1. Berarti si PC 2.2 dia akan memberikan paket ke 2.1. Karena yang tujuan dia ke 10.254 itu tidak ada dalam satu jaringannya. Nah, di komputer atau di router 2.1 paket ini diperiksa. Nah, dilihat sama dia tabel routingnya. Bahwa kalau tabel routingnya tujuannya adalah ke 10.0 networknya ya. IP-nya yang dituju misalnya 10.254. Nah, kalau seperti ini ke 10, berarti dia harus melewati ke 10.1 gitu ya. Ini arah keluarnya gitu. Nah, ini ada algoritma routing. Algoritma routing ada dua jenis, ada yang distant vector. Ini mengirim routing update secara estafet gitu ya kepada router tetangganya. Jadi setiap kali melewati router, maka hop akan ditambahkan. Jadi per hop
perloncatan gitu ya, atau router yang dilalui. Routing update mengirimi kopi routing tabelnya secara lengkap ke routing tetangga. Nah, terus router-router dalam jaringan distant vector hanya tahu network dari tetangganya saja. Nah, ini contohnya untuk algoritma routing yang distant vector adalah RIP versi 1 dan RIP versi 2, terus IGRP dan BGP. Nah, selanjutnya tadi ada yang namanya distant vector. Nah, terus adanya selanjutnya link state routing. Jadi kalau dia tidak melihat jumlah hopnya, gitu ya. Jadi di sini si link state mengirimkan link state advertisement atau LSA secara broadcast. Jadi broadcast atau flooding ya. Jadi dia menyebarkan ke seluruh router yang ada dalam jaringan. Nah, info LSA ini akan disimpan sama router, diupdate sama dia ke database-nya. Kalau si info LSA ini adalah info yang terbaru. Tuh. Nah, ini ada algoritmanya namanya Dijkstra. Nah, Dijkstra ini digunakan dalam menghitung cost atau base spread dan perhitungan diletakkan dalam routing tabel. Nah, si link state juga mempunyai network tabel yang berisi daftar routing tetangganya. Link state mengenal periodic update, dan update hanya dilakukan bila ada perubahan tadi ya. Ketika ada perubahan dia akan trigger, baru dia akan menerima update-nya, gitu ya, dan ngirim LSA ke semua router. Nah, perubahannya bagaimana nih? Si link state ini refresh gitu ya, dia ngirim suatu pesan hello message gitu ya, secara periodik. Nah, ini ukurannya kecil gitu ya, untuk routing update di state vector. Nah, untuk contohnya si link state routing protocol adalah SPF, is gitu ya. Ada juga ini dibagi jadi dua ini ya, dari ada AS-nya ya, autonomous system, yaitu misalnya IGP dan EGP. Nah, itu tadi distant vector sama link state routing. Yang ini untuk routing dinamik. Nah, selanjutnya masuk ke konfigurasi static routing. Bikin static routing dibilangnya tidak susah gitu ya sebenarnya. Kita hanya menggunakan ini sintaknya ini, IP root destinasinya, max-nya, next hop address, gitu ya. Jadi destinasi ini tujuan kita, tujuan networknya. Jadi bukan IP address si tujuan, misalnya seperti ini, gitu ya. Jadi yang kita kasih adalah networknya ini. Networknya berarti 10.0/24. Nah, berarti 10.0.24 untuk ini ya, destinasi max-nya, next hop-nya. Berarti next hop-nya misalnya lewat mana? Sini misalnya 10.1. Gitu ya. Jadi jalur keluarnya. Nah, itu sintaknya, IP route, destination, max, next hop address. Nah, ini contohnya. Masuk ke config dulu ya. Di-enablekan dulu, terus masuk ke config terminal, configure terminal. Nanti diketikkan IP route ya. Nah, ini kan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Di tujuan atau destinasi network ya, atau host. Misalnya mau ke host, tapi biasanya kita settingnya ke network. Terus subnetnya, subnet kelas A, kelas B, kelas C, sesuaikan itu kelasnya dia. Terus next hop-nya, nah berarti di IP tetangganya. Contohnya ini. IP route 192.168.2.0.255.255.255.0. Selanjutnya spasi 192.168.10.1. Nanti network tujuannya ke 2.0. Nah, pakai ini ya, default 255.255.255.0. Terus IP next hop-nya dia 192.168.10.1. Itu berarti nanti ketika ada tujuan mau ke 2.0 pasti akan diarahkan ke 10.1. Nah, ini ada percobaannya.
percobaannya nanti kalian buat ini dulu ya percobaannya. Oke, percobaannya jadi ada 3 router ya, 3 router. Nah, di sini ada networknya masing-masing. Untuk di router 1 yang dia ada 2 network ya. Networknya 192.168 1.0 ya di sini yang untuk di PC, dan juga 172.16.0.1.0/30. Ini selesai lain ya 30. Jadi kalau kalian ngetik ini bukan 255 gitu ya. Ini 255 252 gitu. Ini /30. Kalau /24 255 gitu. Ada 3 terus seperti ini. Terus kita konfigurasi untuk enablekan si router ya, default secara langsung ketika CLI. Terus kita kasih nama routernya ya, bisa di jadi saya stop dulu ya. Oke, kita buat dulu. Ada 3 router. 1841 ya, coba ya. Pas Ethernet, oke, cukup ya. Pakai yang routernya 1841. Switchnya cuma 60. Isinya kita kasih 3 setiap router di bawahnya. Oke. Terus kabelnya bisa otomatis aja gitu ya kalau mau gampang. Ini harusnya pakai serial deh. Jadi mintanya serial. Karena di sini nggak ada serial, jadi di 1841 ini harus ditambahkan modul serialnya. Kita lihat dulu nih. Nah, ini serial ya. Ini dimatikan dulu. Kita tambahkan aja. Ini juga ya. Oh ya, ini sekalian ya, ini hardware-nya ya, hardware si router seperti ini ya, seperti kemarin juga sudah didemokan. Ini yang kemarin ya, dia serial 00, serial 00. Nah, ini dilihat jamnya ya, clocknya, berarti harus disetting jamnya ya. Nah, ini ada clocknya berarti di router sini ya, di router 1 ini. Sini ada di sini ya clocknya.
Ini koneksikan. Ke setiap PC. Oke. Mungkin topologinya dulu gitu ya. Nah, di sini ada IP-nya, ada networknya. Network saya kasih login ya. Sini 192.168.1.0/24. Di sini 168.2.0/24. Ininya 92.168.3.0/24. Nah, untuk antar router di sini pakai 172.16.1.0 tapi slash-nya 30. Enggak, 172.16.2.0/30. Ya, jadi nanti biar ini gunanya kalian bisa gampang untuk melihat networknya gitu ya, untuk ada tanda ini. Oke. Nah, ini tadi routernya ya. Jadi ada penambahan untuk serial. Tadi default routernya nggak ada serial gitu ya. Itu kita masuk ke router 1, masuk ke CLI. Kalian sudah sempat juga ya, berarti no. Enable. Oke, enable untuk ini ya. Terus masuk konfigur terminal. Terminal ini kita rubah dulu hostname-nya. Name-nya jadi router 1. Oke, ini dulu ya. Terus selanjutnya bikin banner edit datang di router 1. Oke, banner sudah. Ini selalu langkah standar ya yang harus dilakukan. Terus kita harus bikin juga password line console ya, lanjut line console, passwordnya defaultnya ya, gampangnya misalnya kan buat latihan kita login, untuk masuk loginnya. Terus exit, enable, di-enablekan passwordnya, password Cisco. Terus enable secret. Nah, jadi password di encrypt. Nah, ini sempat kemarin yang kalian UTS ya, jadi pas saya ngecek ini nggak bisa masuk, saya nih coba ke konfigurasi karena passwordnya nggak default gitu ya. Jadi kemarin juga catatan ya, kemarin di UTS praktikum nilainya ada beberapa yang kurang karena kan diminta untuk screenshot sintaknya, ternyata ada yang ngerjain hanya teorinya. Itu teorinya, terus giliran untuk kasusnya nggak dikerjain gitu, nggak ada screenshotnya.
gitu. Jadi nilainya nggak ada untuk yang kasus gitu ya. Dan yang kalian kirimkan ini untuk telnet ya, yang kalian kirimkan Cisco-nya itu saya cek sesuai gak sama screenshot-nya yang ada di Word. Tuh. Nah, terus masuk ke interface ya, interface fast Ethernet 0/0. Ini disesuaikan interface-nya. Interface yang ada di ke bawah berarti dia. Nah, fast Ethernet 00. Ini masuk ke interface fast Ethernet 0/0. IP addressnya 192.168.1.1 ya, karena ini kan 1.0, berarti ini 1.1 yang sebagai gateway. 255.255.255.0. Nah ini karena dia slashnya 24 ya di sini. Nanti di Komdarjar teori nanti saya akan ajari IP address lebih detail. Oke, terus dia kan masih merah karena masih shutdown. Kita nih shutdown. Nah, shutdown, nanti dia akan aktif jadi hijau. Kita exit. Oke, sudah gitu kita cek untuk serialnya. Serial 000 gitu ya. Dia ada clocknya. Nah, terus kita masuk ke interface serial 0/0/0 ya. Terus IP address kita ikutin yang networknya 172.16.1.1 ini kita kasih 1 gitu ya, spasi 255.255.255.252. Kenapa dia 252? Karena dia slashnya 30 ya, bukan 24. Kalau 24 ini slashnya 0 ya. Jangan salah, karena nanti kalau salah ya nggak bisa komunikasi dia. Nah, terus jangan lupa di clocknya, clock rate-nya 64.000. Karena kebetulan di sini ada clocknya kebetulan di sini ya. Oke, terus dia masih merah, langsung down. Oke, exit. Ini untuk router 1 gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat ngeceknya di show IP ini yang dulu ya, ini show IP interface brief. Nah ini kelihatan, berarti dia ada IP-nya ya, fase Ethernet 00, IP-nya 1.1, dia oke, manual, statusnya up. Nah serial 00 tujuan 16.1.1 ini OS, tapi dia masih statusnya down karena tetangganya masih mati gitu ya. Kalau sudah harus disimpan, copy dan start aja, start. Nah oke, running start ini udah disimpan di router 1. Terus selanjutnya kita masuk ke router 2 gitu ya. Jadi sama sintaknya, kita enablekan terus password gitu ya. Ini untuk yang ini saya skip ya, tapi nanti kalian cobanya tetap kerjakan yang ini ya, untuk setting telnet password gitu ya. Ini saya langsung ke serial aja, langsung settingan ke interface-nya, enable gitu ya. Ini harus kita ini dulu hostname-nya dulu, configure terminal, hostname router 2. Oke, kalau sudah sini kita langsung ya, saya skip masuk ke interface serial, berarti ke sini serial 00 serial 0/0/0 IP address 72.16.1.2.
255.255.252. Oke, kalau sudah no shutdown. Sip. Berarti dia aktif ya, hijau ya. Terus dia masuk ke interface fase Ethernet yang ke bawahnya. Karena dia nggak kelihatan ya. Nah, fase Ethernet 0/0. Fase Ethernet 0/0. IP address 192.168.255.255.255.0 karena dia slashnya 24 ya, juga no shutdown. Kalau di router itu harus no shutdown, kalau di switch itu tidak perlu no shutdown seperti itu. Nah, terus kita pindah lagi dia ke serial 001. Oke, kita skip dulu. Oke, serial 001 ya, IP address 172.16 titik nah ya 2.1 ini diikuti ke sini ya, jadi satunya 255.255.252. Dan jangan lupa dia ada clocknya, clock rate 4.000. Oke, udah. Jadi kita udah konfigurasi ini ya di router 2. Terus oh ya, ini belum disimpan. Jadi jangan lupa harus selalu disimpan dulu. Copy dan start. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke router 3. Router 3 kita ganti dulu hostname-nya ya, enable Group terminal name 3 terus masuk ke interface fase Ethernet aja dulu ya, fase Ethernet berapa nih, 00. IP address 192.68 ini disesuaikan 3 ya, berarti 3.1.255.255.255.0. Masuk interface serial 00 IP address ya 172.16.255.255.255.252. Nggak perlu clock karena clocknya ada di router 2 bukan di router 3. No shutdown. Oke, udah up semua. Terus dicoba di ping 72.16 ini dia 2.1. Nah, sukses ya, berarti dari router 3 bisa ke router 2 tuh. Ini udah. Oh ya, ini belum disimpan tadi, lupa. Copy and start. Ini saya lanjutin terus ya. Nah, nanti kita coba di sini. Sini kasih IP. Stop IP. Statik ya. 2.168
titik 1.2 ya. Terus default gateway-nya 192.168.1.1 ya, karena dia routernya. Oke, terus dicoba misalnya ini. Oke, dia berhasil ya, berarti dari PC ke router bisa koneksi. Nah, ini di sini juga ini kita kasih IP 168.2.2 92.168.2.1. Coba di ping. Udah, gateway-nya bisa connect. Sini juga kita kasih IP 2.8.3.1. Udah dicoba di ping 92.168.3.1. Oke ya, dari klien-klien ini bisa koneksi ke gateway, ke router ya. Nah, ini IP-nya ya. Ini untuk komputer 1, komputer 2, komputer 3, kita ini di LAN 1 misalnya ya sini. Jadi dia 111, ini 1.2, ini 1.3, ini 1.254. Gateway-nya 1.1 ya. Ini konfigurasi IP-nya masing-masing. Nah, terus selanjutnya bisa kan sih dia dari sini ke sini gitu ya, dari PC 0 ke PC 3. Ini 192.168.2.2 destination of unreachable gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuannya, dia nggak bisa tahu ke sini gimana caranya itu. Nah, ini kita harus tambahkan di router 1 ini konfigurasi IP rootnya. Di router 1 ini. Oke. Kita masuk dulu konfigur terminal. Nah, sitaknya tadi ya, IP root lagi, IP root tadi ya. Nah, ini ya root ya, IP root. Si tujuannya gitu ya, kedua berarti kan 172 kedua nih 2.0 root 172 16.2.0 gitu ya. Terus slashnya 30 ya, ini kan slash 30 ya, berarti harus dikenalin 255.255.252 lewatnya mana gitu ya, dia harus lewat mana kalau mau ke sini ya. Nah, kalau dia mau ke sini dari sini dia harus lewat sini gitu ya. IP si router 2. Nah, router 2 ini kan 1.2. Nah, jadi dia harus lewat 172.16.2.1.2. Terus tambahin lagi IP root dia mau ke 292-nya sini ya. Tadi jadi dia ngenalin sini yang 172.16.2, terus 192 192 sama 192 168.3. Dia harus dikenalin karena si IP 1 ini dia sudah mengenali 1.0 sama 172.16 1.0 ini karena dia langsung koneksi. Jadi ada 3 yang ditambahkan gitu ya sini. Jadi kita tambahkan root 192.168.2.0 slashnya ya 255.255.255.0 gitu ya. Lewatnya mana dia gitu ya. Jadi kan dia tetap lewatnya di sini gitu ya, sama ya gitu, sama yang di atas.
di 172.16.1.2 tuh ya. Sama juga untuk yang ketiga 3.0. Oke. Dia lewatnya mana, sama juga. Nah, oke, kalau sudah itu di router 1, kira-kira dia bisa nggak nih ke sini gitu ya. Sini bisa, dia bisa, tapi ketika nyampe sini dia nggak bisa ke atas, nggak bisa balikin gitu, karena router 2-nya belum di setting. Nah, kalau router 2 dia harus dikenalin mana. Nah, router 2 dia bisa kenalin, dia secara default ya 2.0 dia kenalin nih karena langsung koneksi. Terus 1.0 dia kenalin. 2.0 yang 172 dia bisa kenalin. Yang nggak kenalin ini. Yang 192.168.1.0 sama 192.168.3.0. Ini yang nggak kenalin nih. Karena nih harus lewat routernya. Ini lewat router 3, ini lewat router 1. Makanya kita harus tambahkan di tabir routingnya dia. Ya. Ini configure terminal. IP root ya, jadi kita tambahkan yang dia nggak kenalin 192.168.1.0 55.0. Nah, dia lewatnya mana? Kalau dia mau ke 1.0 dia harus lewat sini nih, berarti 172.16.1.1 ya, 172.16.1.1 harus lewat sana. Oke, terus tambahin lagi yang 1 kan udah, terus yang ketiga. Nah, kalau ketiga ke bawah sini dia harus lewat mana gitu ya, berarti dia harus lewat sini nih 2.2 ya. Oke ya, ini kita scan dulu, ini kita copy dan start. Tadi belum juga, copy dan start. Coba kita tes. Dia mau ngenalin tadi kan sini ya. Nah, kan beda ya. Dia udah berhasil nih. Dari 1 ke 2.2 karena si tabel routingnya sudah berjalan. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi simulasi gitu ya, simulasi kita cepetin terus kita kirim data tadi ya dari PC 0 ke PC 3. Ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kelihatan. Nah, kita lihat datanya. Nah, karena tujuannya di luar, makanya dia masuk ke default gateway router. Nah, dari router dia ke sini. Nah, dia ke bawah. Nah, karena tadi kita sudah setting 2 tabel routing di router masing-masing ini, jadi dia bisa berkomunikasi. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Lalu ada pertanyaan tidak? Atau sudah jelas? Halo kelas, sudah jelas untuk praktikumnya? Ya. Nanti kalian coba. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Salah tadi. Oke, ini udah. Kalian coba dulu ini gitu ya. Sampai dia bisa komunikasi. Terus kalian IP root gitu ya, nanti dilihat rutenya. Nah, terus ini yang nanti kalian harus kerjakan ini ya, seperti ini topologinya. Jadi ada tambahan 1 router lagi di atas, ada router 4 gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian bikin yang sini dulu, yang latihannya. Nah, ini latihannya ini dulu, latihannya dikerjakan dulu, baru nanti yang dikumpulkan ada tambahan 1 router di atas, ada router 4 gitu. Oke, sudah.
Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ke absen ya, absensi. Bentar dulu. Oke, kita absensi. Matthew ada Matthew? Pak. Oke. Stephen Kurnia ada? Hadir Pak. Oke. Halo, hadir Pak. Iya ya. Oke, kedengeran. Fikri ada? Fikri Asari? Fikri ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Harvey ada? Harvey? Siap, hadir Pak. Oke. Aldio? Hadir Pak. Oke. Muhammad Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Oke. Jasmine? Hadir Pak. Ya. Ya. Terus Aditya ada? Hadir, Pak. Oke. Almira? Hadir, Pak. Oke. Bentar ya, saya stop present dulu. Bentar. Putu Vikola? Hadir Pak. Ya. Ahmadin? Hadir Pak. Oke. Agung? Hadir, Pak. Oke. Berli? Ada Berli? Berli nggak ada ya? Marsal? Hadir Pak, Berli Hadir, Pak. Oh, Berli hadir. Oke. Habis buang ludah Pak. Oke, Marsal hadir ya. Rehan? Hadir Pak. Oke. Putri Sarah? Hadir, Pak. Ya. Adrian? Ada Adrian? Hadir Pak. Ya. Hadir. Oke. Jovanka? Hadir Pak. Ya. Gito Putro? Hadir Pak. Oke. Francisco? Hadir Pak. Oke. Ajeng? Hadir, Pak. Oke. Jami? Hadir Pak. Oke. Anissa? Hadir, Pak. Oke. Abril? Hadir, Pak. Ya. Angga? Hadir Pak. Oke. Rizky Fauzi? Rizky ada? Ada Rizky Fauzi? Nggak ada ya? Iputu Eka? Hadir Pak. Ya. Yusuf Maulana? Ada Yusuf Maulana? Hadir Pak. Oke. Julvan? Hadir Pak. Oke. Michael Aurelio? Hadir Pak. Adla? Adla ada? Ada? Salwa? Hadir, Pak. Ya. Sultan Farel? Hadir Pak. Ada? Muhammad Nabil? Muhammad Nabil? Nggak ada. Jaki Anmaris? Ya. Caleb? Hadir Pak. Oke. Bari Rotun? Hadir, Pak. Muhammad Zidan? Hadir, Pak. Oke. Kiana Rizky? Kiana? Ada Kiana? Hadir, Pak. Ya. Nabila? Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen? Ada 3 orang yang nggak hadir hari ini. Rizky Fauzi, terus Adla sama Muhammad Nabil. Saya hadir Pak, Muhammad Nabil. Oh, mau Tadi ada sedikit itu lagi apa? gangguan sedikit. Sebentar sih, cuma beberapa saat saya ganti ke hotspot Pak. Oke, ya udah ini. Berarti ada 2 orang yang nggak hadir hari ini. Oke, sudah nanti kalian kerjakan ya latihannya. Materi juga saya kasih nanti. Jadi kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jaga kesehatan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Boleh Pak.
Terima kasih Pak, izin live ya Pak. Ya, silakan. Pak, nanti boleh minta rekaman